Perkenalkan, nama saya Dita Bimanyu. Saya dari kelompok 1. Di sini kelompok kami mau menjelaskan tentang aspek pemasaran dan aspek teknik serta teknologi dalam mata kuliah studi kelaikan bisnis. Mau lihat penjelasannya? Silakan tonton videonya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Bimanyu dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran itu sendiri ada 4. Yang pertama itu menganalisis kekuatan dan kelemahan aspek pemasaran. Yang kedua, perilaku konsumen. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, analisis pemasaran. Pemasaran adalah proses aktivitas untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai dengan orang lain atau pihak lain. Pemasaran dimulai dengan memenuhi kebutuhan manusia, yang kemudian tumbuh menjadi keinginan manusia. Aspek pemasaran adalah faktor terpenting yang menjadi kunci bagi perusahaan untuk memetakan suatu pasar. Dengan menganalisis aspek tersebut, maka seseorang dapat melakukan studi kelayakan bisnis, sehingga seseorang dapat menganalisis bisnis untuk layak atau tidaknya untuk direalisasikan. Kemudian perubahan yang dilakukan oleh perusahaan atas perkembangan pasar itu ada 3. Yang pertama itu penentuan segmen, target, dan posisi produk. Yang kedua itu hal-hal utama dari konsumen potensial, seperti perihal sikap, perilaku, terus kepuasan atas produk. Yang ketiga itu menentukan strategi, kebijakan, dan program pemasaran. Sekian. Perkenalkan, nama saya Anton Widianto dari kelompok 1 dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menyampaikan segmentasi target posisi pasar. Segmentasi target posisi pasar ada 3. Segmentasi pasar, yang kedua menetapkan pasar sasaran, yang ketiga menentukan posisi pasar. Segmentasi pasar, pasar itu terdiri dari beberapa banyak pembeli yang memiliki beberapa hal yang berbeda, seperti keinginan, kemampuan, sikap pembeli, dan praktek pembeliannya. Dari perbedaan itu kita dapat lakukan segmentasi pasar. Beberapa aspek utama yang dilakukan yaitu aspek geografis, aspek demografis, aspek psikografis, dan perilaku konsumen. Agar segmentasi pasar dapat berguna, harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama dapat diukur, yang kedua dapat dijangkau, yang ketiga besar segmen dan dapat dilaksanakan. Menetapkan pasar sasaran. Faktor yang harus ditelaah dalam menetapkan pasar sasaran yaitu ada 3. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Yang kedua, kemenarikan struktural segmen. Yang ketiga, sasaran dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk menentukan posisi pasar, ada beberapa langkah dalam menentukan posisi pasar. Yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Yang kedua, memilih keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga, mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heroji dari kelompok 1, ingin menjelaskan sikap perilaku dan kepuasan konsumen. Sikap menempatkan seseorang ke dalam suatu pikiran untuk menyukai atau tidak menyukai terhadap sesuatu. Ada suatu kecenderungan, ketertarikan atas suatu objek. Karakteristik sikap, sumber sikap di mana ada pengalaman pribadi dan kelompok. Untuk fungsi sikap seperti fungsi penyesuaian, fungsi pengekspresian diri, fungsi pertahanan ego, fungsi pengetahuan. Dan ada juga komponen sikap.
Untuk perilaku konsumen sendiri ada perilaku yang tak tampak dan perilaku yang tampak. Untuk kepuasan konsumen ada seperti mutu produk dan pelayanannya, kegiatan penjualan, serta pelayanan setelah penjualan. Kurang lebihnya mohon maaf, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Elina Hermawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Nah, definisi manajemen pemasaran sendiri itu menurut Stanto yaitu keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli. Manajemen pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu analisis persaingan. Nah, dengan cara ini perusahaan dapat menentukan bidang-bidang yang berpotensi untuk dijadikan unggulan, sekaligus mengetahui pula titik-titik dari kelemahan pesaing, sehingga dapat disusun suatu strategi untuk menyerang maupun bertahan dari pesaingnya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menganalisis pesaing yang dikemukakan oleh Kotler. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan pesaing, yang kedua menentukan sasar pesaing, yang ketiga mengidentifikasikan strategi pesaing, yang keempat nilai kekuatan dan kelemahan pesaing, yang kelima mengestimasi pola reaksi pesaing, yang keenam memilih pesaing. Manajemen pemasaran yang kedua yaitu yang B, bauran pemasaran produk barang. Bauran pemasaran produk barang dibagi menjadi 4 komponen, yaitu produk, harga atau price, distribusi atau place, dan promosi. Yang pertama yaitu kebijakan produk. Produk dapat dibedakan atau diklasifikasikan menurut macam-macamnya. Misalnya, dapat dibedakan menjadi barang konsumsi, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen akhir untuk dikonsumsi, dan barang industri, yaitu barang yang dibeli untuk diolah kembali. Yang kedua yaitu kebijakan harga. Harga adalah sebuah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainya diterapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Yang ketiga yaitu kebijakan distribusi. Sebagian produsen menggunakan perantara pemasaran untuk memasarkan produk, khususnya barang. Sehingga dengan cara membangun suatu saluran distribusi, yaitu sekelompok organisasi yang saling tergantung di atas keterlibatan mereka pada proses yang memungkinkan sasaran produk tersedia bagi penggunaan atau konsumsi oleh konsumen atau pengguna industrial. Yang keempat yaitu kebijakan promosi. Promosi penjualan adalah intensif jangka pendek untuk meningkatkan pembelian atau penjualan suatu produk, di mana pembelian diharapkan dilakukan sekarang juga. Kegiatan promosi yang termasuk dalam promosi penjualan adalah seperti misalnya pemberian kupon, obral, kontes, pameran, dan lain-lain. Dan bauran pemasaran yang terakhir yaitu yang C, bauran pemasaran produk jasa. Untuk jasa lebih luas daripada bauran produk barang, seperti yang telah saya paparkan barusan. Untuk untuk jasa, baurannya dapat diperluas lagi dengan menambah 3 elemen, yaitu elemen orang, bukti fisik, dan proses jasa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baktisa, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan implikasi pada SKB. Seberapa luas dan dalam aspek pemasaran dalam SKB dilakukan tergantung pada besarnya kecilnya bisnis yang akan dikerjakan. Tetapi umumnya hasil studi untuk aspek pemasaran untuk memberikan informasi perihal ini. Yang pertama ada poin pertama bagian strategi, bagaimana segmen, target, dan posisi produk ditetapkan. Yang kedua itu bagaimana strategi bersaing ditentukan. Yang ketiga itu program pemasaran analisis melalui bauran pemasaran. Yang keempat itu pemikiran penjualan yang bisa dicapai perusahaan. Yang kelima itu perkiraan market share yang dikuasai perusahaan. Dan selanjutnya yaitu poin-poin penting.
yang saya sudah jelaskan. Dan akhirnya ini adalah analisis dan kesimpulannya. Hasil analisis untuk aspek pemasaran adalah suatu pernyataan layak atau tidak layak suatu rencana bisnis. Jika layaknya, maka analisis akan ditentukan oleh aspek selanjutnya. Sedangkan jika tidak layak, maka perlu dicarikan usaha baru atau menggantikan usaha baru yang lebih realistis dan positif agar aspek menjadi layak. Ya, itu kesimpulannya. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari kelompok pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknik dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Hal yang ingin dicapai dalam aspek teknik dan teknologi yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, dan kantor cabang. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisien. Yang ketiga, agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan untuk kelancaran proses produksinya. Yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Lalu, di sini ada masalah manajemen operasional, yaitu yang pertama masalah penelitian posisi perusahaan. Yang kedua yaitu masalah desain, dan yang ketiga adalah masalah operasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Cindia, saya dari kelompok 1 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya di sini menjelaskan mengenai masalah-masalah proses produksi dan operasi. Yang pertama adalah pemilihan strategi produksi, di mana yang pertama adalah melakukan penelitian mengenai siapa sih vendor kita, siapa market kita, dan siapa sebagai kompetitor kita. Berikutnya yang kedua adalah ditetapkan macam-macam produk alternatif. Di sini saya mempunyai contoh, itu di sini. Yang pertama adalah produk tas, dan yang kedua adalah sepatu, di mana kedua produk ini saya jadikan produk alternatif. Berikutnya adalah melakukan pengujian, di mana setelah ditentukan, udah tahu nih vendor kita siapa, udah tahu market kita siapa, dan udah tahu siapa sih kompetitor kita, lalu udah ditetapkan macam-macam produk alternatif. Berikutnya adalah kita melakukan pengujian dari segi aspek keuangan. Misalnya nih, kalau kita memilih produk tas, kalau misalkan kita memilih produk tas, nah tas yang kita buat ini lebih bagus mana sih? Kita beli jadi atau kita bikin secara manual kayak gitu kan? Kita teliti nih dari aspek keuangan, yang mana sih yang lebih menguntungkan gitu. Berikutnya dari segi aspek sumber daya manusia, dimana aspek sumber daya manusia itu kita harus tahu nih, kalau misalkan kita memproduksi sendiri, kita harus tahu lebih baik mana sih, menggunakan tenaga kerja profesional kah, atau menggunakan tenaga kerja sebagai pemula, ataupun tenaga kerja yang dalam tahap pembelajaran begitu. Kedua adalah pemilihan dan perencanaan produk, di mana pemilihan dan perencanaan produk yang pertama adalah melakukan pemilihan ide produk, dan yang kedua adalah seleksi. Kita udah tahu nih idenya, pilih sepatu atau pilih tas gitu kan. Kita harus bisa nentuin mana sih yang lebih jadi prioritas gitu, yang mana harus kita buat pertama kalinya gitu kan. Dari segi aspek kayak gitu, kita harus lebih teliti lagi mengenai, oke, kalau misalkan kita milihnya tas, kerugiannya apa, kalau misalkan milih sepatu, kerugiannya itu apa gitu kan. Kita harus sudah tahu tuh. Oke, saya contohin, saya mau milih tas. Berikutnya yang kedua adalah pembuatan desain awal. Udah kita tentuin produknya,
kita langsung buat nih desain awalnya. Nah, desain awal ini kita harus sudah tahu fungsi dari si tas ini apa aja sih. Oke, fungsinya itu bisa mengangkat beban maksimal 10 kilo, lalu bisa tahan air. Jadi kalau misalkan ada hujan ataupun ada kecipratan air ataupun ketumpahan, itu kayaknya misalkan bisa lah tanpa basah gitu, aman lah barang-barangnya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah pengujian. Kita melakukan pengujian nih, udah tahu tahan air dan udah tahu misalkan barangnya itu bisa masuk maksimal 10 kilo, udah kita uji nih, oke, ternyata bener semuanya itu udah oke gitu kan. Lalu ternyata dari segi modelnya, modelnya ini bisa kita pakai di kuliah, lalu kita bisa pakai di kantor, ataupun kita bisa pakai nge-mall gitu kan. Itu benar-benar oke deh modelnya gitu. Yang ketiga, yang keempat adalah implementasi. Kita udah uji semua, udah layak lah istilahnya, kita melakukan implementasi ataupun penyebaran di market-market. Apakah produk kita bisa diterima di pasar gitu kan, dari segi uji, dari segi model gitu kan, bisa diterima atau enggak gitu. Next, yang ketiga adalah kualitas produk. Gimana ngomongin kualitas? Masalah kualitas itu enggak memacu pada barang aja, tapi pada jasa juga gitu kan. Itu benar-benar penting banget lah bagi konsumen tentang kualitas produk gitu kan. Nah, di sini saya mengambil kutipan menurut David Gavin, itu ada 8 ya. Ada 8 dimensi mengenai tahapan produk kualitas. Yang pertama adalah performance atau karakter utama. Saya di sini mencontohkan adalah tas yang saya buat, dimana karakter utamanya itu bisa tahan sama air, bisa dibawa kemana aja gitu kan. Maksudnya modelnya tuh nggak kuno lah gitu kan, bisa diterima gitu. Yang kedua ada fitur atau fungsi dasarnya. Nah, fungsi dasarnya ini bisa nih ya, namanya tahan sama air gitu kan. Pokoknya tahan banget lah sama air, aman lah kalau misalkan ketumpahan. Yang ketiga ada reliability atau ketahanan uji. Nah, ujinya ini bisa nih bawa beban maksimal 10 kilo. Oke, ternyata sudah lulus gitu kan. Berikutnya adalah spesifikasi. Oke, spesifikasinya warnanya hitam, banyak motifnya gitu kan. Ternyata di sini warna hitam ini bisa lah kalau misalkan itu bisa bagus gitu kan, dibawa kemana aja. Oke gitu. Berikutnya adalah durability, masa pakai barang. Nah, durability ini kan nggak mungkin ya harganya kita beli barang dengan harga 500.000 tapi cuma masa pakainya 2 kali doang, kan sayang banget ya gitu kan. Cuma 500.000 2 kali, aduh sayang banget gitu. Terus yang ketiga adalah service, dimana ini layanan produk. Kalau misalkan produk kita nih, kita udah beli produk kita yang kita mau, tapi ternyata kualitasnya buruk, entah itu sletingnya bermasalah, entah itu warnanya berubah, ataupun entah itu kayak ya beda lah dari apa yang kita mau gitu kan. Terus kita telepon atau kita menghubungi si layanan itu, apakah diterima dengan baik atau enggak, itu kualitas produknya harus bagus gitu kan, dari segi layanan gitu, bisa diterima lah gitu. Berikutnya adalah estetik. Ngomongin estetik gitu kan, di sini nih banyak model. Kalau kalian bisa lihat di sini banyak model. Nah, model ini memiliki arti dan makna tersendiri, dan itu mempunyai nilai estetik yang cukup bagus gitu kan. Yang terakhir ada finish, alias kepuasan pelanggan, dimana pelanggan merasa puas gitu kan, dipuaskan terhadap layanan dari produk tersebut. Yang kedua adalah mengenai jasa, dimana jasa ini saya ambil menurut David, dimana yang pertama ada reliability, artinya pelayanan yang baik. Yang kedua ada responsif, yang memiliki respon dari karyawan gitu. Maksudnya saya contohnya ada konsultan pajak, dimana responsif. Kalau misalkan kita punya keluhan ataupun apa gitu kan, kita mau hubungi nih ke konsultan pajak ini. Nah, konsultan pajak ini harus bisa menerima terhadap keluhan-keluhan dari yang kita punya gitu kan.
Yang ketiga adalah asuransi, di mana asuransi di sini ada Askes. Jadi memudahkan kita tuh untuk kayak udahlah diberikan kemudahan mengenai produk-produk yang ditawarkan. Yang keempat adalah empati, di mana ini memiliki perhatian secara individu. Dan yang kelima ada tangible, atau kita lihat di mana dari segi penampilan tempat jasa itu ada. Kayak misalkan contoh nih di kantornya, apakah kantornya itu memiliki AC, ataupun memiliki tempat parkir, ataupun tempat-tempat yang layak lah, yang nyaman bagi si customer tersebut, kayak gitu. Itulah beberapa baik jasa ataupun barang terhadap kualitas itu sangat penting. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Profesor Listiono dari kelompok 1. Saya akan membahas tentang pemilihan aspek teknologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit pemilihan teknologi pada masa sekarang sangat kesat ya. Mau barang ataupun jasa akan terus berkembang pesat dalam 1 tahun, 2 tahun sampai 10 tahun ke depan, ataupun sampai ke masa yang akan datang. Dengan adanya teknologi, maka diharapkan produktivitas itu akan menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi. Itu harapan yang diharapkan dari sebuah teknologi tersebut. Adapun patokan umum yang dapat digunakan dalam pemilihan teknologi, yang pertama, satu, dengan mengetahui seberapa jauh manfaat penggunaan teknologi tersebut dan manfaat ekonomi bagi perusahaan itu tersebut. Dan yang kedua, kesesuaian dengan bahan-bahan mentah yang digunakan atau yang cocok itu harus disesuaikan barangnya. Dan yang ketiga, keberhasilan pemakaian teknologi, bagaimana kita harus menggunakan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya agar tercapainya keberhasilan itu. Yang keempat, kemampuan skill bagi sumber daya manusianya atau tenaga kerja itu sendiri yang harus berkompeten dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Yang kelima, kemampuan antisipasi terhadap teknologi selanjutnya. Misalkan pada suatu perusahaan menggunakan Microsoft Word 2007. Nah, setelah itu akan ada update 2010 dan 2020 sampai seterusnya. Itu antisipasi. Jadi suatu perusahaan itu harus mengikuti zaman. Suatu perusahaan itu harus mengikuti tren atau kecanggihan yang digunakan pada perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan. Sekian dari saya, pembahasan sedikit tentang pemilihan teknologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gita Luciana akan menjelaskan bahasan selanjutnya, yaitu perencanaan letak pabrik. Perencanaan letak pabrik dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama bagi perusahaan manufaktur, yang kedua bagi perusahaan jasa. Bagi perusahaan manufaktur, letak pabrik sebagai tempat proses produksi perlu dianalisis secara seksama karena sangat berpengaruh terhadap banyak aspek, seperti biaya. Murah atau mahalnya harga produk tergantung pada letak pabrik karena jarak berpengaruh terhadap harga di pasar. Rentetan akibat lainnya adalah masalah kemampuan bersaing di pasar, yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, bagi perusahaan jasa, letak lokasi fasilitas jasa dapat dibagi menjadi 2 macam.
yaitu pelanggan yang datang ke tempat penyedia jasa atau penyedia jasa yang mendatangi pelanggan. Selanjutnya yaitu perencanaan tata letak atau layout. Perencanaan tata letak atau layout ini juga dibagi menjadi dua macam, bagi perusahaan manufaktur dan juga bagi perusahaan industri jasa. Untuk perusahaan industri jasa, ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam tata letak fasilitas jasa, meliputi pertimbangan spesial, perencanaan ruangan, perlengkapan atau perabotan, tata cahaya, warna, pesan-pesan yang disampaikan secara grafis, dan juga desain fasilitas jasa. Selanjutnya, perencanaan jumlah produksi. Faktor yang akan mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan yaitu ada permintaan, kapasitas pabrik, suplai bahan baku, modal kerja, peraturan pemerintah, dan juga ketentuan teknis lainnya. Dalam menentukan perencanaan jumlah produksi, digunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode break-even point, yang kedua metode marginal cost dan marginal revenue, dan juga metode linear programming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indriani Nadia dari kelompok 1 studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan keempat, di mana materi yang pertama ini mengenai manajemen persediaan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai persediaan itu sendiri. Persediaan adalah sumber daya yang harus disimpan oleh organisasi atau perusahaan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan konsumen yang meningkat secara tajam. Sumber daya yang dimaksud ini adalah material atau bahan, mesin, uang, atau tenaga kerja. Dan bagaimana sih pengaruhnya untuk hal tersebut? Hal tersebut berpengaruh karena persediaan barang yang tidak lancar akan mengurangi jumlah barang jadi yang dapat dihasilkan. Lalu selanjutnya, untuk mengendalikan semuanya diperlukan suatu manajemen persediaan. Yang pertama adalah permintaan bersifat independen. Yang kedua adalah permintaan bersifat dependen. Permintaan bersifat independen adalah bebas, berdiri sendiri, tidak tergantung pada yang lainnya, di mana sifat permintaan bahan bakunya tidak tergantung pada produksi barang lain. Lalu yang kedua adalah sifat permintaannya bersifat dependen. Sifat permintaan dependen ini adalah ketergantungan atau dikendalikan oleh sesuatu yang lain, di mana sifat permintaan barang tergantung pada jumlah suatu produk yang dibuat. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu dikaji dalam rangka studi kelayakan. Yang pertama ada penentuan jumlah order atau biasa disebut atau seperti economy order quantity atau EOQ. Maksudnya ini adalah model jumlah pembelian barang yang dapat meminimalkan jumlah biaya pemeliharaan barang di gudang dan biaya pemesanan setiap tahunnya. Lalu yang kedua ada safety stock atau persediaan pengaman. Persediaan pengaman ini adalah persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian kedatangan bahan, permintaan, dan penyediaan. Lalu yang ketiga ada inventory system. Inventory system ini adalah suatu cara untuk menentukan bagaimana sih dan kapan suatu pembelian dilakukan untuk mengisi persediaan barang. Lalu yang ketiga ada material requirement planning atau MRP atau biasa disebut juga sistem perencanaan. Sistem perencanaan ini memiliki keuntungan. Yang pertama adalah dapat mengurangi kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan, karena kebutuhan barang didasarkan atas rencana produksi, atas rencana jumlah produksi. Lalu materi yang terakhir adalah pengawasan kualitas produk. Di sini pengawasan kualitas produk dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas ini adalah pengembangan dari produk dan proses untuk memenuhi keinginan konsumen. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah menentukan siapa sih konsumennya. Lalu yang kedua menentukan
apa sih kebutuhan atau keinginan konsumen. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan produk dan kualitas yang sesuai. Lalu pengawasan yang kedua adalah pengendalian kualitas. Aktivitas ini dilakukan pada tahap produksi. Jadi ini dapat membandingkan dengan memastikan atau menjamin bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu yang terakhir adalah perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas ini bertujuan untuk mencapai tingkat yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi pada tahap terakhir ini kita harus lebih meningkatkan dari tahap sebelumnya agar aktivitas ini akan terencana lebih baik dan juga efisien. Untuk itu saja yang bisa dapat saya jelaskan dan juga kelompok saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.